saya bikin sesuatu nih, kayak taruhlah kursi ya, kita bikin itu bagus nih, terus kita lihat taruhlah di IKEA, mahalnya kan minta ampun ya, kayak sakit hati gitu loh. Kalau kita beli itu kayak, wah gini aja masa sekian sih, nggak rela gitu saya beli barang ini dengan harga segitu, sedangkan saya bisa bikin. Lebih kayak itu akhirnya, jadi itu makin menguatkan kita, wah ini hobi dan kita senang gitu loh. Kita bikin dari kayu yang kayak gimana jadi gimana, kayak wah puas banget. Bisa loh aku bikin gini. Jadi makin explore lagi, bikin yang nggak mungkin, ternyata bisa. Jadi makin senang. Nama saya Muhammad Dimas Juliar. Saya umur 30 tahun. Profesi saya sebagai full time furniture maker lah, custom. Anak saya 2, istri saya 1. Saya memulai ini dari tahun 2017. Awalnya emang berangkat dari hobi. Dulu saya bekerja di perusahaan swasta di alat berat. Nah, di alat berat itu kan banyak kayu palet tuh. Kayu palet saya bongkarin sendiri. Terus saya kumpul deh di kos-kosan. Itu waktu tahun 2016-17 lah. Di kos-kosan lama-lama penuh tuh kayu palet saya bongkarin. Nah, buat apa nih? Akhirnya buatlah furniture custom. Kita lihat di YouTube kan, banyak tuh orang-orang bule buat kursi, buat meja, buat dekorasi rumah lah. Saya bikin lah dari tutorial YouTube bule-bule. Dan situ berangkat hobi. Lama-lama kok teman-teman pada nanyain tuh, ini bisa nggak bikin kayak gini? Nah, dari itulah awalnya. Bisa nih jadi uang nih. Akhirnya terus sampai sekarang. Dari dulu itu waktu kecil, zaman masih kecil sering bantu ayah saya kan, bikin kandang ayam, bikin kandang burung dara, benerin pintu lah di rumah apa yang rusak itu. Cara-caranya tuh udah diajarin ayah. Dari gergaji pohon itu kan, cara gergaji bener gimana, cara malu, paku, terus ya banyak lah cara-cara basic. Sampai akhirnya di lulus SMP, saya tuh rencananya masuk ke Kriya Kayu SMK. Cuman kebentur sama restu ibu lah, mau jadi apa kamu? Akhirnya ya udah, kita turuti orang tua, kerja di alat berat. Nah, di alat berat tuh seperti kayu nih, ini sepertinya yang saya suka dulu nih. Akhirnya dari situlah saya niru ayah itu kan pekerja bank ya, cuman dia tuh jago jahit gitu loh. Jadi kayak saya nirunya tuh, ya udah kamu boleh deh kerja apa, tapi kamu hobi apa ya udah dikejar juga gitu loh. Jangan di kerjaanmu jago tapi kamu nggak punya kemampuan yang lain gitu. Kayak saya nirunya di situ sih. Jadi ayah itu emang di bank juga cukup oke kan, dulu dia kepala cabang ya. Nah, tapi dia tuh jahit pun hobi dan jago. Dia juga bisa jahit jas, baju sekolah saya dan saudara-saudara tuh dari TK sampai SMA tuh beliau yang jahit semua. Dia nggak jahitin ke orang gitu. Kayak saya nirunya di situ sih. Kita mesti punya skill lain selain dari kerjaan kita. Saya dulu kerja di alat berat, hobi saya kayu, ya udah saya gelutin kayu. Nah, sekarang saya kerja kayu nih. Nah, saya gelutin yang lain apa kayak medsos itu kan hal yang lain, nanti nggak tahu apa lagi deh. Mungkin harus ada lagi yang beda lagi saya kerjakan. Terus hobi itu sebenarnya kan karena waktu kecil tadi. Nah, terus diperkuat ketika ini nih, saya bikin sesuatu nih, kayak taruhlah kursi ya, kursi atau tangga kecil buat di dapur gitu ya. Kita bikin itu bagus nih, terus kita lihat taruhlah di IKEA, mahalnya kan minta ampun ya, kayak sakit hati gitu loh. Kalau kita beli itu kayak, wah karena saya bisa bikin kan, jadi gini aja masa sekian sih, kayak nggak rela gitu nggak sih, kalau karena saya bisa bikin kan, nggak rela gitu saya beli barang ini dengan harga segitu, sedangkan saya bisa bikin gitu. Lebih kayak itu akhirnya, jadi itu makin menguatkan kita, wah ini hobi dan kita senang gitu loh. Kita bikin dari kayu yang kayak gimana jadi gimana, kayak wah puas banget tuh. Kayak wah
bisa loh aku bikin gini. Jadi makin explore lagi, bikin yang nggak mungkin, ternyata bisa. Jadi makin seneng gitu sih. Kayak hobinya lambat laun makin kuat, makin senang gitu. Pada dasarnya woodworking itu kan ya kayu ya. Jadi gimana caranya dari kayu ini ya jadi sebuah produk yang dari kayu juga. Ini dari kayu gelondongan atau dari kayu sisa palet tadi jadi meja, jadi kursi, jadi pajangan, jadi banyak lah kita manfaatkan barang yang dipakai. Karena apa? Karena di Indonesia itu kayu seperti jati Belanda itu kan sebenarnya kayu impor. Di Indonesia itu nggak ada, yang pohonnya itu nggak ada. Akhirnya ya udah dari kayu-kayu sisa palet dari luar negeri itu yang kita pakai. Karena kayak sayang banget itu kalau dibuang. Nggak bagus sebenarnya. Kita kan berangkat dari barang sisa ya pertama kan. Tentunya kita cari-cari dulu mana yang barang sisa ini bisa jadi produk. Karena nggak semua kayu palet bisa sih. Jadi kita mesti tahu kayak jati Belanda kan pada umumnya saat ini itu kan yang lagi naik daun. Nah itu prosesnya kita bongkar, kita serut, kita amplas, kita potong, kita rakit, kita amplas lagi, kita pelitur, kita amplas sampai 3 kali baru jadi. Jadi cukup lama sih sebenarnya. Itu kalau yang kayu solid. Ada juga yang kayak interior kita mainnya HPL. Itu lebih cepat karena kan tripleknya kita beli jadi, tinggal kita potong sesuai pola, kita lapisin HPL, kita rakit, udah jadi. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya lebih lama yang kayu solid. Dari kayu mentah sampai jadi itu banyak banget prosesnya yang tadi. Proses itu sebenarnya juga saya awalnya juga nggak tahu kan. Dari YouTube itulah. Jadi ya saya tahunya dari YouTube. Kita mau bikin produk ini nih, taruhlah si bule itu produk meja ini. Butuhnya alat apa aja nih di YouTube? Ya udah kita butuhnya gergaji seperti apa? Seperti ini ya udah kita beli online di marketplace, kita beli, kita pakai. Lama-lama kan kita butuh alat yang lain, kita beli, kita pakai. Lama-lama gitu aja terus deh, sampai ya cukup lengkap lah. Nah di bule-bule itu kan alatnya rapi-rapi banget. Saya terinspirasi dari itu. Gimana caranya biar tampilan itu enak, rapi, kita kerjanya enak, terus puas kan, kita bisa bikin. Kalau inspirasi sih sejauh ini dari internet ya, banyak sumber sih. Dari YouTube, dari Pinterest, dari Instagram. Tinggal kita modif-modif aja. Punya orang nih, seperti ini bagus nih, bisa nih kayaknya ditambahin begini nih. Nah gitu. Karena saya kan belajar otodidak ya. Jadi sebisa mungkin kayaknya mesti pinter niru dulu nih. Udah jago niru baru kita bisa bikin sesuatu nilai tambah. Kalau sejauh ini sih woodworking yang saya geluti, biaya dia lebih rendah. Karena pertama kayunya sisa dari yang nggak kepake. Cuman secara tampilan itu sebenarnya sama dari yang sudah ada. Cuman beda bahan aja sih. Estetik kayu itu kan lebih alami. Seperti serat kayu itu kan beda-beda tuh. Nah itu kalau kita padu-padankan sama kayak besi, ketemu kayu jadi industrial itu lebih oke. Sama lebih ke ini ya, selera sih ya. Lebih kelihatan kayak elegan gitu lah. Itu yang nilai sekarang lebih dikejar. Kalau saya ini sebenarnya masih tergolong baru ya. Jadi sebenarnya saya lebih ke gimana sih caranya bikin karya itu yang nggak sekedar karya, ada nilai-nilai yang bikin karya itu kayak lebih ada nyawanya gitu lah. Kayak bisa begini loh, bisa dilipat begini loh gitu. Nggak sekedar ya udah meja, kursi ya ada kursi. Ini bisa lebih ke ini kursinya bisa dijadiin tangga loh, kayak gitu-gitu lah. Lebih ke yang ini ada nilai lebihnya yang nggak ada di tempat umum lah. Itu yang lebih diingat sih sebenarnya sama orang-orang, kayak menuju ciri khas lah, kayak menuju tapi masih belum. Pada awalnya tuh Sam Woodworking namanya itu diambil dari nama saya kan Dimas. Kalau di Malang biasa dipanggil Samit ya. Sam ya udah Sam Wood berarti Samit Woodworking gitu. Berarti ini kayu yang dibikin sama Samit. Nah itu awalnya untuk custom product. Buat sebenarnya itu awalnya buat portofolio saya aja sih. Dulu saya bikin ini, saya upload di Instagram. Upload ini saya upload di Instagram. Biar tahu aja nih
rentetan saya bikinnya nih dulu seperti apa, sekarang seperti apa, biar orang bisa lihat, oh si Sembut ini buat custom produk yang nggak ada di pasaran. Kadang kan orang rumahnya ukuran berapa, kita pengen produk seperti apa, tapi ternyata kekecilan nih atau kebesaran. Nah, kita custom ukurannya bisa saya. Jadi pas masuk di ruangannya tuh pas. Nah, itu si custom Sembut workingnya. Nah, kalau yang di Kido itu lebih ke anak-anak sih. Dia produk ngincernya pasar anak-anak. Jadi segala macam yang entah itu mainan anak, entah perabot untuk anak, meja, kursi, buku, itu saya masukin ke Kido biar nggak kecampur aja sebenarnya. Untuk anak-anak ya udah di Kido, kalau di custom furniture lainnya di Sembut. Saat ini tapi marketingnya di Mas Gepeto itu. Akun saya tuh awalnya bukan di Mas Gepeto. Pertama mending bikin aja. Awalnya tuh saya ngincernya ngasih tahu nih orang-orang yang pengen belajar woodworking, itu caranya akan saya share nih. Nah, berjalannya waktu, ternyata mending bikin aja tuh agak susah diingat ya. Ternyata banyak akun yang kayak mirip-mirip lah namanya. Jadi kadang orang itu ngingetnya agak apa nama kontenmu, apa nama akunmu, bikin aja sendiri atau apa gitu. Jadi agak-agak susah. Akhirnya dikasih nama Gepeto itu sebenarnya dari teman saya sih, dari mentor saya yang kasih tahu kenapa nggak dikasih Gepeto aja. Kenapa Mas Gepeto? Gepeto kan bagus tuh membuat Pinocchio ya. Ya juga ya, setelah dipikir-pikir mungkin filosofinya biar karya saya ini ada nyawanya gitu kayak Pinocchio gitu. Boleh lah, akhirnya saya pakai. Di Mas Gepeto itu lebih ke persona saya kan. Niatnya tuh biar orang tahu nih siapa yang bikin. Nah itu kayaknya lebih ngena tuh di perasaan, apalagi bayarnya mama itu kayak lebih, oh ini dibikin sama ini nih Mas Gepeto. Itu ada lebih pride mungkin ya, juga nggak tahu, tapi lebih engage lah, lebih dapat tuh. Kan saya mainnya ada tiga jalur, kayak produk yang kecil saya jual di online itu banyak ya luar kota pasti kan. Kalau yang custom itu masih banyak di dalam kota karena lebih murah costnya itu tadi potong kita. Tapi ada beberapa juga yang kayak dari jauh-jauh juga mau pesan di saya, udah saya bilangin ongkirnya mungkin 300.000 atau ini ya nggak apa-apa Mas, ya masih oke lah. Sama ada endorsement itu aja. Baru nerima kayak project yang lebih gede, yang sebetulnya kan awalnya cuma hobi, kita bikin satu produk kecil, kita jual, ada yang custom. Nah, terus kemudian sempat kayak ngisi satu ruangan full, itu lebih seneng sih. Kayak, bisa nih aku dapat segini gitu. Lebih ke situ sih. Sama terbuka akses buat ke orang-orang hebat buat order ke saya nggak sih? Karena saya main medsos kan, CEO dari perusahaan tools apa gitu, pesannya jauh-jauh ke saya. Padahal dia dari Jakarta gitu kan. Orang-orang jauh itu saya kasih tahu nih, ini kayaknya 2 minggu lagi deh baru bisa saya kerjain. Nggak apa-apa Mas, saya tunggu aja, saya DP dulu berapa. Kayak segitunya kah, maksudnya medsos ini kayak yang saya bangun baru ini itu kayak dampaknya seperti itu ya, orang kayak percaya gitu setelah lihat saya di Instagram mungkin atau di TikTok. Jadi kayak lebih, ya udah deh aku bikin ke Mas ini aja deh, kalau misalnya nunggu lama nggak apa-apa deh. Itu udah beberapa sih udah begitu, kayak lebih trusted aja kali ya, kayak wah, jadi ada kayak tanggung jawab kualitas yang mesti saya jaga sih gitu. Kalau suka dukanya sih, karena saya kan hobi ya, jadi ketika nemu sesuatu yang suka itu kayak tetap gas aja. Kalau waktu dulu tuh kos-kosan penuh kayu itu nggak sehat banget lah. Itu yang pertama. Terus kayak komplain warga itu juga berisik banget kan. Kalau alat-alat kayu kan bising banget, apalagi serut kayu tuh berisik banget, dikomplain warga. Dulu waktu jalan bareng sama kerja itu kan kayak nggak punya waktu istirahat gitu loh. Sabtu Ahad juga akhir pekan nggak bisa libur. Sama kita mesti tahu nih arahnya mau di kemana ini nih. Ini kayunya buat hobi aja atau mau dibuat penghasilan, sama arahnya mau kemana gitu kan. Nah itu sih tantangannya, lebih ke kita mesti belajar banyak sih.
kan saya belajar dari otodidak itu awal-awal tuh ya pasti rugi. Kita harusnya jual 2 juta, kita jual 750, itu kan rugi banget karena kita nggak tahu hitung-hitungannya kan. Kita pokoknya main harga yang ngawur lah. Setahun pertama tuh pasti rugi sih, rugi bahan, rugi waktu, karena ini berangkat dari hobi kan. Hobi awal ya, saya awalnya nggak menghasilkan, cuman awal hobi aja. Karena kita jual rugi ya udah, nambah tahun belajar, baru ketahuan tuh ini harusnya begini, kita perbaikin hitung-hitungan kita, ya udah mulai menghasilkan. Alat-alat pun akhirnya beli dari uang untungnya itu tadi. Jadi kan karena saya dulunya pegawai swasta ya di alat berat. Nah, sembari saya kerja di Sabtu Ahad itu akhir pekan saya ngerjain kayu hobi ini. Jadi ketika pun ada rugi, saya masih bisa dapat subsidi dari uang pribadi, uang gaji itu masih tertutup ibaratnya gitu. Karena kita ada penghasilan utama dari kerja itu. Kalau sukanya ya karena emang dasarnya suka, ya udah kita happy aja ngerjainnya tuh. Kayak kalau dibandingin sama liburan tuh saya lebih senang di sini sih, jujur. Nggak tahu kenapa. Kalau kayak liburan kayak saya nggak bisa kerja nih, kayak senengnya di sini. Nggak tahu kenapa, saya juga nggak tahu itu. Lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Kalau menurut saya itu emang harus apa yang kita suka dulu tuh. Karena kalau kita suka, ketika ada sesuatu yang maksa buat kita belajar tuh kayak lebih gampang daripada yang nggak kita suka. Jadi kan karena saya suka kayu, ya udah kayak kita nerima pesanan, terus kita ngerjakan Sabtu Ahad, sembari Senin sampai Jumatnya kerja itu maksanya masih bisa, karena ya udah kita seneng kok emang. Ya udah akhirnya walaupun nggak cuan juga maksanya tuh masih lebih gampang gitu. Jadi mesti ada hal yang kita suka dulu deh. Karena kan kalau kita suka, maksanya gampang, akhirnya kan agak konsisten tuh. Nah, dengan konsisten tuh lama-lama juga skill kita nambah. Terus kesalahan-kesalahan yang dulu kita bisa perbaiki, ya lama-lama cuman sendiri udah pasti. Lebih cepat lah. Kalau punya hobi, itu jangan dimatiin deh. Tetap dijaga. Kalaupun nanti nggak ada restu orang tua, simpan dulu deh. Orang tua jangan dikecewain nih. Ikuti orang tua dulu. Nah, sambil waktu kita cari celah nih. Hobi kita mesti kita kilik-kilik terus nih. Karena kita nggak tahu nih hobi kedepannya bakal jadi apa. Sama ini, kita mesti cari divergensi kali ya. Kita mesti belajar sesuatu yang berbeda banget sama yang profesi kita sekarang. Misalnya kita kerjanya programmer. Hobi kita apa? Coding ya jangan. Maksudnya kita programmer, hobi saya apa nih? Jogging kayak atau memanah kayak. Jadi cari sesuatu tuh yang tolak belakang sama hobi kita sekarang deh. Sama kalau kita kerja ikut orang, kita mesti tahu nih role model kita di perusahaan itu, kita mau jadi siapa nih. Kita mesti kejar orang itu step-stepnya kayak gimana nih biar bisa ke puncak atau ke karir seperti itu. Nah, jangan kelamaan kita terpaku di tempat yang nyaman deh. Pesan saya buat orang-orang yang sedang menjalankan profesi sih, kerjanya semaksimal kita aja. Kiranya waktu kita maksimal tapi kurang dihargai, kita mesti cari tempat lain yang bisa menilai kita lebih.